Waalaikumsalam. Saya Ikram dari Pondok Pesantren HSI IDN Purworejo. Saya izin untuk mewawancarai Ustaz. Baik, betul. Apa nama Ustaz? Nama anak Ahmad Syuhada. Ustaz Syuhada dari mana? Saya kebetulan tinggal di daerah Jatiasi. Di sini di Tilubur juga sama. Dapat orang pesantren ikan misalnya. Ya. Ustaz izin mewawancarai. Apa yang membuat Anda Ustaz tertarik untuk jadi guru PTK? Pertama, ketika sekolah SMP, SMA, kebetulan mondok pesantren di Darul Quran Mulia di daerah Serpong. Dan kemudian sebelum lanjut kuliah, setelah lulus SMA itu masih lanjut lagi khusus 2 tahun di pondok pesantren Al Usmani untuk menguatkan hafalan Al-Quran sekaligus memperbaiki bacaan secara tahsin sesuai dengan sanad gitu. Sehingga dengan lamanya belajar dirasa ini bidang yang expert rasanya, karena setelah menyelesaikan 30 juz kemudian mengambil sanad ada Matan Jazari, untuk Pasamanudi dan sanad bacaan Al-Quran. Dari situ merasa ya ini bidang saya, insya Allah saya akan tekuni terus. Momen terindah atau Ustadz yang rasain selama mengajar PTK? Momen terindahnya ketika anak yang awalnya datang ke kita belum bisa baca Al-Quran, abatasa itu masih sulit, tapi ketika belajar dengan kita bahkan sampai menghafal Al-Qurannya, itu rasanya sudah sangat luar biasa. Tantangan terbesar Ustadz saat menghadapi anak-anak PTK dan cara solusinya gimana? Tantangannya butuh sabar saja, karena memang semua butuh proses, butuh sabar, butuh kasih waktu. Memang karena belajar itu tidak sebentar, sebagaimana para ulama salafus saleh juga bahkan dari umur 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang dari kecil sekali mereka sudah belajar, dan orang tuanya yang memberikan langsung pengajaran. Imam Ibnu Jazari pun demikian, bukan gurunya, bukan syekh, tapi langsung dari ayahandanya yang mengajarkan. Jadi butuh kesabaran, butuh ketekunan, dan kita semua mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal terakhir ya, adakah cerita lucu dari anak-anak PTK atau inspiratif buat Ustadz? Cerita lucu, Ya, atau inspiratif. kisah inspiratifnya sebagaimana biasanya ketika selesai halaqah, selesai kelas, itu kita memberikan motivasi, memberikan bimbingan kepada peserta didik agar ketika membaca Quran, misalnya menghafal Quran, itu tidak hanya waktu di halaqah, tidak hanya waktu selesai pada sholat, tapi ketika sholat tahajud. Ketika kita berikan motivasi itu, ada anak yang datang ke kita, Ustaz, saya semalam sholat tahajud loh dengan hafalan Al-Quran saya. Itu yang membuat motivasi juga untuk diri kita sendiri. Bahwasanya kita jangan hanya sekedar bicara, tapi tidak memberikan uswah, contoh, tapi juga memberikan teladan kepada murid-murid kita, dan mereka pun ketika kita memberikan bimbingan, mereka melaksanakannya. Jadi istiqomahkan senantiasa dekat dengan